kejadian kisah cinta, kegagalan kisah cinta saya, kisah cinta dia dengan dengan wanita lain dan saya dengan pria lain, itu membawa kita dalam sebuah keabadian cinta yang yang dipertemukan kembali. Ini sebenarnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gimana kita bersyukurnya. Wedding dream kita udah kita laksanakan di Bali, di Pulau Dewata, yang di tempat yang indah pula. Pokoknya kita sangat bersyukur dan berterima kasih terutama kepada Tuhan, kepada Allah. Kita benar-benar feel blessed, kita diberkati, kita sungguh diberkahi dengan segala sesuatu berjalan dengan lancar, walaupun ada sedikit rintik-rintik hujan nggak apa-apa lah ya, karena kan orang India acak-acak hujan-hujan ya kan, manja. Pokoknya intinya kita bersyukur ada teman-teman, keluarga yang support kita, yang datang dari jauh-jauh, dari Kalimantan, dari Jakarta, Manado, Malang, dari Surabaya, Bandung, dan dari berbagai kota di Jakarta, dan juga keluarga dari India juga datang yang mewakili, dan kita senang banget dan kita sangat berterima kasih juga tentunya kepada media yang jauh-jauh juga datang meliput ya kan. Pokoknya aduh, terima kasih, thank you so much. Doa dari semua. Ya tadi waktu pemberkatan nikah benar-benar hikmah dan haru biru, kita nangis bercampur nangis bahagia ya, karena finally our dream came true. So kita kayak ngerasa aduh ini kayak mimpi atau apa ya gitu. Jadi kita benar-benar sungguh terharu dan tangis bahagia pecah pas kita mengikrarkan janji pernikahan kita, karena perjalanan sama Janu itu nggak mudah. Saya harus putus nyambung sama Janu selama 5 sampai hampir 6 tahun. Kita putus nyambung dan finally tahun ini di tanggal 29 bulan 10 di 2021 kami sudah sah menjadi suami istri. Ya banyak hal yang kami udah lewati dan banyak rintangan dan perjuangan juga, karena yang namanya perjuangan itu pasti ada dalam kisah cinta ya. Dan tentunya semua tadi berjalan dengan baik dan penuh dengan hikmah, dan benar-benar ada momen yang sangat berharga, yaitu tangis haru biru. Bukan cincin kecil, karena aku sedikit gugup, nervous dan gitulah. Tahu kan aku nangis, jadi emosi juga kan aduh begitulah, ya. Rasa beda lah. Jadi tangan jadi keringat banget. Tapi lama-lama wajah preman, tapi sekali mancang cincin keringatan. Ya, kita memilih di tempat ini dan Uluwatu dan Bali karena tempat ini menunjukkan angka 8. Jadi dalam pernikahan itu angka 8 itu angka yang tidak terputus. Dalam semua angka itu ada putus-putus, tapi angka 8 menandakan angka tidak terputus. Makanya Kamaya ini, tempat ini adalah lambangnya angka 8, lambang pernikahan suci yang abadi. Ya walaupun banyak rumor yang mengatakan di Uluwatu banyak segala sesuatunya kayak yang serai segala macam. Kita menapis, kita mau membuktikan bahwa itu tidak benar, itu hanya rumor dan mungkin kebetulan ya. Karena tidak semua kisah cinta orang berakhir dari perceraian, dan harapan kita tidak ada namanya perceraian lagi, tidak ada namanya lagi perpisahan, karena kita mau ini satu dan selamanya. This is the last one. Ya, sebenarnya kisah bukan hanya Mas Kiwil aja, banyak mantan dan dia pun juga gini, 5 tahun putus, 5 atau 6 tahun, hampir 5 tahun lebih sekarang, hampir 6 tahun kita putus nyambung. Tentunya banyak juga hal-hal yang udah kita lalui, dan saya berlabuh ke beberapa pria hati pacaran dengan orang, bahkan sempat nikah sama Mas Kiwil, dan dia juga begitu, dia juga sempat nikah sama yang lain dan sempat pacaran sama yang lain, tapi akhirnya takdir atau kisah cinta dan takdir membawa kita pada sebuah momen di mana kita kayak saling menemukan rumah cinta kita. Akhirnya kita kembali lagi, namanya ini definisi of jodoh nggak akan lari kemana. Sawan semewah. Iya gini, karena memang kita gini, kalau yang dulu kan karena kita juga sesuaikan keadaan. Waktu itu pun saya nikah sama Mas Kiwil awalnya karena ada something ya, jadi itu kan kayak Mas Kiwil harus kayak kita ditutup-tutupin, nikahnya nggak terlalu harus dipublikasi pelan-pelan waktu itu, karena ya ada Bunda Rohimah kala itu gitu. Jadi kenapa ini kita kayak
kayak pesta bujang, kayak pestanya tuh ini the first time kayak gitu. Padahal kita udah pernah menikah satu sama lain. Dia duren, saya jahe. Dia duda keren dan saya janda herang, asik. Tapi ada sesuatu hal yang memang mendasari itu karena kita udah sama-sama single lagi dan kita kayak udah bertahun-tahun kita kembali lagi gitu. Dan itu bukan sekali 2 kali kita putus nyambung gitu. Tapi itu yang membuat kita kayak ini harus dirayakan. Ini harus dibuat sebisanya kita sesuai dengan mimpi-mimpi kita. Kenapa? Karena memang kita menemukan cinta yang pure kayak kita tuh udah hubungan kita tuh udah tahan uji. Hubungan kita itu berjalan udah bertahun-tahun. That's why kita bukan cinta-cintaan kayak monyet, kayak cinta-cinta monyet, tapi cinta kita memang udah menuju ke arah kedewasaan dari banyak masalah dan rintangan hidup, kejadian kisah cinta, kegagalan kisah cinta saya, kisah cinta dia dengan dengan wanita lain dan saya dengan pria lain. Itu membawa kita dalam sebuah keabadian cinta yang yang dipertemukan kembali dalam ikatan pernikahan hari ini. Budgetnya hampir 3M, 2M lebih mendekati 3M karena semua tamu-tamu kita datangkan dari luar negeri, luar kota, di berbagai kota kita datangkan semua dan kita biayain dari tiket, PCR, hotel, makan, minum, transport, everything. Mereka tinggal bawa koper, kita semua sediakan. Jadi itu udah jadi mimpi kita juga. Tapi alhamdulillahnya, puji Tuhannya kita bisa diberi kelancaran walaupun bisnis lagi down ya baby. Iya bisnis mungkin lagi sedikit oleng-oleng tapi kita selalu minta sama yang di atas. Ternyata kita dikasih rezeki di tengah pandemi, di tengah keterbatasan ekonomi dan kesulitan ekonomi kita bisa merayakan hari bahagia kita dengan wow di Bali pula dengan nominal yang fantastik yang tidak sedikit gitu. Itu kan tidak sedikit ya, harga 2M lebih itu, di atas 2M itu. Jadi kayak kita ngerasa sih worth it sih karena kita itu mimpi kita. Event kita ditunda-tunda dari tahun lalu bulan lalu kan harusnya 29 bulan 9 2021 kita tunda gara-gara PPKM. Jadi kita tunda 1 bulan, akhirnya bulan 10. That's why itu kayaknya kita udah mempersiapkan segala sesuatu dan kita berani jor-joran karena kita tahu itu mimpi kita. Saya memilih itu, saksi saya adalah Bunda Rohimah karena dengan Bunda Rohimah saya bukan saja kayak seperti kawan lagi, tapi dia udah kayak bagian dari saudara saya, walaupun tidak saudara by blood, kita saudara by heart. Aku bilang kayak gitu. Kenapa Bunda Rohimah saya? Karena dia adalah perempuan yang kuat. Saya mau Bunda Rohimah menjadi saksi cinta saya, perjalanan kisah hidup saya nanti ke depannya juga dia akan selalu melihat itu dan saya putuskan untuk menjadi saksi karena Bunda Rohimah itu begitu berarti bagi saya. Saya menghargai beliau sebagai kakak, sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai teman. Dia ibaratnya tuh teman yang luar biasa, wanita yang yang kuat, yang banyak juga saya belajar dari Bunda Rohimah. That's why saya dengan kayak senang aja saya memilihnya, hati saya kayak nyaman aja ketika saya bilang aku mau Bunda Rohimah yang jadi saksi saya. Biar Bunda Rohimah yang menjadi ikut andil dalam menyaksikan berlabuhnya cinta saya dan Karan. Dan kenapa Chris Hatta? Karena Chris Hatta kan teman kecil saya. Chris Hatta itu teman dari saya dulu masih kecil di Pontianak. Terus seiring berkembang waktu kita udah mau di Jakarta, kita akrab, saya sama mamnya lebih akrab lagi, Karan juga udah kayak keluarga, ya teman tapi rasa saudara gitu. Jadi Karan juga nyaman sama Chris Hatta, akhirnya dia karena akrab, sering ketemu, sering nongkrong, sering apa, akhirnya dia bilang saya pilih Chris Hatta aja lah. Dia bilang dia nggak mau kalah, maunya artis juga jadi walinya. Sebenarnya Amar Joni awalnya, tapi Amar Joni berhalangan. Iya. Sibuk dia. Iya, Mas Kiwil ini dia kita jadikan bintang MC acara kita. Sebenarnya kita udah punya 2 MC utama, tapi ada Mas Kiwil yang dengan kerendahan hati dan kesenangan hati dibilang, "Ya, aku bisa MC di acara kamu." gitu. Kemarin kita sangat bahagia banget ketika Mas Kiwil memutuskan untuk hadir dan datang di sini bersama Mbak Penti, istrinya yang sekarang ya. Kita bahagia, kita menyambut semua Mbak Penti dan Mas Kiwil dengan penuh rasa bahagia, sukacita dan senang, menghargai. Pokoknya semua kita appreciate karena Mas Kiwil bela-belain datang ke pernikahan saya dan jadi MC pula di acara pernikahan saya. Tadi dia udah bilang saya udah rela dan mengikhlaskan karena Karan orang yang tepat buat jaga Epa. Tadi dia sempat bercanda, Karan
panggil saja saya. Ambil lagi. Balikin sama saya. Sudah, Mas cukup, Wil, bro. masa mau balikan lagi Mas Wil? Udahlah, kita kan udah saudara, udah sahabat kan sekarang.